Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya, Nora Saifah Janana. Baik, kali ini kita akan membahas kaitannya dengan karya tulis ilmiah gitu. Kemarin kita sudah membahas kaitan dengan etika berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Hari ini kita lebih kepada tulisannya, yakni dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah salah satu bentuk karya tulis yang disusun secara sistematis, dirumuskan dengan hubungan yang teratur dan logis, dengan berdasarkan pada data-data yang valid dan juga rasional. Jadi, ketika kita menulis karya tulis, tetapi tidak berdasarkan data yang valid dan juga rasional, itu belum bisa kita namakan sebagai karya tulis ilmiah gitu ya. Ide-ide yang diuraikan dalam sebuah karya tulis ilmiah itu terkait antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh, yang jelas, dan juga padu begitu. Jadi antara paragraf yang satu dengan paragraf selanjutnya itu padu, memiliki keterkaitan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita harus membuat kerangkanya dulu, begitu. Nah, untuk kerangka karya tulis ilmiah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kali ini kita akan bahas apa itu karya tulis ilmiah, gitu. Oke. Kemudian perbedaan karya tulis ilmiah dengan karya yang lain. Yang pertama adalah kaitan dengan audiens. Audiens untuk karya tulis ilmiah itu adalah para intelektual, para ilmuwan, para profesional di bidang tertentu, dan juga para akademisi, mahasiswa ataupun dosen. Jadi, orang-orang yang mengkonsumsi karya tulis ilmiah itu biasanya orang-orang ini, begitu. Kemudian, gaya ekspresinya, pemilihan diksinya, struktur tata bahasa, panjang pendeknya kalimat, dan juga bersifat formal. Karya tulis ilmiah itu memilih diksi yang ilmiah pula, sesuai dengan bidangnya. Gitu. Struktur tata bahasanya juga lengkap. Sehingga biasanya untuk karya tulis ilmiah memiliki kalimat yang lebih dari 5 kata misalnya. Tidak hanya 2, 3, atau 4, tapi lebih dari 5 kata. Karena dia menjelaskan subjeknya siapa, objeknya apa, predikatnya bagaimana, kemudian keterangannya bagaimana, gitu. Dan panjang sekali. Dan akan tetapi kalau menulis karya tulis ilmiah, satu kalimat itu panjang sekali juga tidak lazim begitu. Nanti akan menimbulkan ambiguitas. Kalimat ini sebenarnya tujuannya apa? Jadi satu kalimat itu adalah satu informasi atau dua informasi, tapi yang jelas begitu. Kemudian gayanya adalah bersifat formal. Karena tadi karya tulis ilmiah itu kan audiensnya intelektual, para intelektual, kemudian ilmuwan, para profesional, juga para akademisi. Jadi dia bersifat formal. Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa ilmiah. Nah, teman-teman, kalau bingung bahasa ilmiah itu seperti apa sih? Begitu. Silahkan bisa mencoba untuk membaca beberapa artikel ilmiah. Nah, itulah bahasa ilmiah semacam itu. Bahasa yang digunakan untuk artikel ilmiah di bidang manajemen pendidikan Islam, kemudian artikel ilmiah di bidang akuntansi, atau artikel ilmiah di bidang sains, itu berbeda, begitu. Teman-teman, jika ingin menemukan perbedaan, coba membaca berbagai artikel dari berbagai jenis bidang, gitu. Nanti akan mengetahui perbedaan. Oh, kalau artikel sains itu lebih tegas misalnya. Bisa jadi. Kemudian selanjutnya, yakni kaitan dengan tujuan penulisan. Jika karya tulis ilmiah itu
tujuannya adalah sangat teratur. Karena tadi, satu artikel ilmiah itu kan ditulis berdasarkan penelitian tertentu. Nah, berdasarkan data ya, tadi kan karya tulis yang ditulis berdasarkan data yang valid, yang rasional begitu. Nah, data yang valid dan rasional itu kan dia menggunakan metode tertentu, metode penelitian tertentu. Jadi tujuannya jelas. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk menggali informasi apa? Begitu. Sudah teratur sejak awal, sejak dia menulis atau mencari data tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni sistematika penulisan. Kalau karya tulis ilmiah itu pasti ada sistematika penulisannya. Misalnya yang paling dekat dengan kita adalah tugas akhir skripsi. Skripsi itu ada sistematikanya. Mulai dari pendahuluan, kemudian kajian teori, kemudian metode penelitiannya, kemudian pembahasannya, kemudian simpulan. Ada sistematikanya, begitu. Jadi itulah 4 hal yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang lain, gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan 3 jenis karya tulis ilmiah, hanya 3 jenis, yang lain silahkan teman-teman bisa cari sendiri. Yang pertama adalah makalah. Makalah yang sering teman-teman buat ya, kadang silahkan buat makalah untuk mata kuliah tertentu begitu. Nah, di sini adalah makalah merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka atau kajian lapangan. Gitu. Nah, kalau yang teman-teman buat itu kan biasanya berdasarkan hasil kajian pustaka ya. Misalnya mencari informasi dari e-resource atau mencari informasi dari perpustakaan gitu. Itu kajian pustaka. Kemudian apa saja yang termuat dalam makalah? Ini yang ketika teman-teman melakukan penelitian, yang kajian lapangan. Ini misalnya judul, penulis, kemudian nama lembaga, kemudian latar belakang, teman-teman mengapa membuat makalah tersebut, atau mengapa mengambil masalah tersebut dalam makalahnya, kemudian kajian pustaka yang menjadi dasar untuk pembahasan nanti, kemudian metode penelitian yang dipakai beserta teknik pengumpulan datanya, kemudian pemaparan dan juga pembahasan data, serta simpulan dan juga referensi yang digunakan. Gitu. Ini adalah makalah yang disusun berdasarkan kajian lapangan, gitu ya. Mirip kalau mini riset lah. Kalau kita dalam perkuliahan itu mini riset biasanya. Nah, kemudian kalau yang berdasarkan kajian pustaka atau teman-teman hanya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, itu biasanya ada cover, ada daftar isi, ada kata pengantar, ada pendahuluan, ada pembahasan, ada penutup, dan juga daftar pustaka. Nah, di cover ini kan memuat ya judul, kemudian identitasmu, identitas lembaga, gitu. Akan tapi, kata pengantar itu biasanya begini. Ini kan kalau makalah yang pure untuk karya tulis ilmiah ya. Nah, kembali lagi. Ketika teman-teman nanti menemui di perkuliahannya kok makalah hanya misalnya hanya cover dan isi misalnya. Kembali lagi kepada kebijakan dosennya masing-masing. Gitu. Ketika dosen hanya, oh ini untuk makalah teman-teman yang saya nilai hanya bagian ini aja. Jadi nggak perlu lengkap begitu, hanya cover, kemudian pendahuluan, pembahasan, penutup, selesai begitu. Akan tapi lazimnya ada cover, ada daftar isi, ada kata pengantar, ada pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka begitu. Kemudian yang kedua adalah anotasi bibliografi ya, anotasi bibliografi. Nah mungkin beberapa teman kalau bibliografi itu sudah banyak sekali ya mendengarnya, tapi kaitan dengan anotasi bibliografi bisa jadi masih langka begitu.
Anotasi bibliografi itu memaparkan kajian atau ringkasan singkat dari beberapa buku atau artikel yang saling berkaitan. Nah, uraiannya itu menggambarkan pemahaman penulis kaitan dengan artikel yang dibahas tersebut, gitu. Jadi kalau dalam tugas akhir skripsi, teman-teman akan menemukan yang namanya kajian penelitian yang relevan. Nah, anotasi bibliografi ini bisa jadi adalah bentuk dari kajian penelitian yang relevan. Gitu. Kalau kajian penelitian yang relevan kan hanya artikel saja, artikel ilmiah begitu ya, yang dibahas. Nah, akan tapi kalau anotasi bibliografi ini bisa berupa buku. Gitu. Jadi lebih luas. Kalau kajian penelitian yang relevan itu lebih sempit, hanya artikel hasil penelitian aja, tahun-tahun terakhir, tapi kalau anotasi bibliografi itu tidak terbatas tahunnya, kemudian tidak terbatas pada artikel saja, bisa berupa buku begitu. Akan tapi itu temanya sama, saling berkaitan antara buku yang satu atau artikel satu dengan artikel lainnya. Nah, apa saja yang termuat dalam anotasi bibliografi itu ada judul buku atau artikelnya, kemudian nama pengarang, kemudian tahun terbit, kemudian nama penerbit, juga kata-kata kuncinya, dan isi pokok dari buku atau artikel jurnal, serta pendapat mahasiswa tentang buku atau artikel yang dikaji. Gitu. Nanti saya berikan contohnya untuk anotasi biografi. Kemudian yang terakhir adalah review buku. Review buku atau artikel gitu ya. Di sini yang saya tuliskan hanya review buku. Review atau resensi merupakan deskripsi dan evaluasi dari sebuah buku, yakni menjelaskan isi buku tersebut dan juga mengevaluasi apakah buku itu berhasil mencapai tujuan dari penulisan buku itu sendiri. Jadi kalau kamu baca itu, kamu sebagai pembaca berhasil tidak mendapatkan esensi dari buku itu sesuai dengan tujuan bukunya tersebut atau sesuai dengan tujuan artikel itu gitu. Jikalau itu berhasil, jadi buku itu bisa bagus, tapi kalau kurang berhasil, bagian mana yang perlu ditambahkan, perlu diperbaiki, itu ketika teman-teman mereview buku semacam itu. Nah, di sini hal-hal yang terdapat di dalam review atau resensi buku antara lain pendahuluan, kaitan dengan informasi bukunya, misalnya buku ini pengarangnya siapa, kemudian halamannya jumlahnya berapa, tebal bukunya berapa, kemudian isi atau ulasan tentang judul buku atau paparan singkat isi buku, gambaran secara keseluruhan isi buku, informasi tentang latar belakang serta tujuan penulisan buku, gaya penulisan buku, dan juga bisa menyampaikan perbandingan dengan buku yang lain, begitu. Nah, setelah itu adalah penutup. Penutup ini kaitan dengan penilaian. Penilaian terhadap kualitas isi buku, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian kelebihan atau kekurangan isi buku. Juga disampaikan kritik atau saran kepada penulis atau penerbit gitu. Jadi 3 poin besar yang ada dalam review atau resensi buku yakni pendahuluan, kemudian isi, dan juga penutup. Nah, di pendahuluan tentang informasi bukunya, di isinya kaitan dengan ulasan, paparan singkat dari keseluruhan informasi yang ada di dalam bukunya, kemudian penutup itu kaitan dengan penilaian gitu. Baik, terima kasih. Penjelasan kaitan dengan karya tulis ilmiah singkat semacam ini, saya akan memberikan contoh kaitan dengan anotasi bibliografi ya. Tadi anotasi bibliografi. Oke, saya share screen yang lain. Ya. Ini adalah contoh dari anotasi bibliografi. Nah, di sini siapa yang menyusunnya ya? Misalnya namamu, ini judul dari bibliografinya. Temanya adalah Assessment dan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Ilmu Sosial. Jadi, semua artikel atau buku yang
diringkas di sini adalah kaitan dengan ini, kaitan dengan assessment dan evaluasi pembelajaran, gitu. Semacam ini. Misalnya, ini adalah informasi dari bukunya, informasi dari artikel, ini adalah artikel ya. Nah, ini artikel panjang ini menyodorkan hasil tinjauan kepustakaan tentang terhadap 241 tulisan artikel di 76 jurnal misalnya, semacam ini. Jadi teman-teman memberikan ulasan atau meringkas buku tersebut gitu. Informasi apa saja yang didapatkan. Nah, ini kan membantu para pembaca ya. Membantu para pembaca kalau ingin mengetahui artikel ini secara cepat begitu. Nah, ini kan tentang assessment and classroom learning, assessment in education begitu. Kemudian artikel kedua tentang National Survey of State Assessment Practices in the Social Studies. Gitu. Ini juga kaitan dengan assessment dan juga evaluasi pembelajaran. Kemudian ini juga artikelnya tentang Breaking New Ground, the Comprehensive Social Studies Assessment Project gitu. Jadi masih kaitan dengan assessment semua, assessment evaluasi. Nah, itulah contoh dari artikel atau anotasi bibliografi, artikel-artikel yang sudah tergabung dalam satu bacaan yang mana diringkas oleh penulisnya, pembacanya, ditulis kembali bagaimana ringkasannya disampaikan dan digabung jadi satu. Nah, dinamakan anotasi bibliografi begitu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan kaitan dengan karya tulis ilmiah. Semoga semuanya selalu sehat, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.